berada dalam mara bahaya. Kalau di sini digambarkan sedang berada di ujung tombak, di ujung pedang. Sedikit saja kita lalai, sedikit saja kita terlena oleh kedekatan kita dengan seorang pemimpin, maka nadi kita akan terhunus dan teriris pedang tersebut. Bahaya sangat. Karena ketika kita berhubungan dengan seorang pemimpin, sudah menjadi sifat manusiawi ya. Kalau ada orang yang dekat sama pejabat itu, tulang pinggangnya aja, gininya aja bukan di pinggang tapi di leher. Udah saking hebat. Saya dekat dengan bupati, saya dekat dengan presiden. Bagus atau tidak? Bagus. Tapi berbahaya. Bukan berarti ketika ada ulama ini mendekati seorang pemimpin ini ulama yang buruk. Artinya ini peringatan. Hati-hati ketika kita dekat dengan pemimpin. Hati-hati ketika kita dekat dengan pejabat. Sedikit saja kita melakukan kesalahan, maka kita sama saja sedang bunuh diri terhadap diri kita sendiri. Akhirnya saya teringat Pak, bahwa pun kita bahasa ini jangan menganggap berarti politik itu tidak boleh. Bukan berarti seperti itu. Boleh, silahkan ketika kita mampu untuk menghindari hal-hal yang buruk. Karena kita nggak tahu Pak. Namanya ketika kita dekat dengan pemimpin itu segala sesuatunya serba dienakin. Pengen begini bisa, pengen itu bisa. Lu ada zaman siapa tuh, ulama siapa tuh, punya kedekatan dengan seorang pejabat. Tapi beliau tidak tidak sampai menggunakan kedekatan itu untuk kepentingan beliau pribadi. Waktunya untuk bikin KTP ya nyamperin. Waktunya kita untuk butuh ya nyamperin. Kalau itu berarti kita datangnya ke sana atas nama kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Orang kalau sudah dekat dengan pejabat ya seperti itu. Selalu menyepelekan sesuatu yang memang aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah tersebut. Itu bentuk kehati-hatiannya. Jadi hindari hal-hal yang kalau kita belum mampu untuk mendekat dengan pejabat ya nggak usah dekat-dekat deh. Itu aja lah itu. Kemudian ketika ada kedekatan dengan pejabat biasanya kita tidak sadar uang-uang yang masuk ke dalam kantong kita. Ini jelas di dalam manaqib itu dikatakan bahwa pernah suatu hari ada seorang pejabat datang sowan kepada beliau Qutbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani.
beliau pernah didatangi Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Itu sangat menghindari. Pertama, la yu'azzimul aghniya, tidak mengagungkan orang kaya. Gak mau beliau. Beliau itu tidak mau DP, gak mau unduk-unduk kepada orang yang kaya. Kenapa? Karena beliau mengikuti sebuah hadis, man tawaddo'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba thulutsa dinihi. Patokannya beliau itu, orang yang tawadu, unduk-unduk sama orang kaya, maka unduk-unduknya karena kekayaannya ya, bukan karena kesolehannya, maka dia telah membondol sepertiga agamanya, memboyong sepertiga agamanya. Kenapa? Kiai, ulama kalau sudah tunduk-tunduk kepada agnia orang kaya ataupun sudah tunduk-tunduk kepada umaro, sepertiga agamanya ini akan gugur. Kenapa? Karena gini Pak, terkadang gini, saya pernah suatu hari diundang acara Bahsul Masail. Acara Bahsul Masailnya ini yang mengadakan bukan para kiai, tapi orang kaya yang memang bergerak di bidang usaha satu usaha. Waktu itu usahanya dia itu adalah Bitcoin. Ya, ngerti ya tentang Bitcoin itu, uang digital. Jadi pas saya lihat ini soalnya kok tentang hukum Bitcoin dan gitu. Kan udah jelas sama Aswaja Center Jatim itu haram. Ternyata enggak, setelah undangan sampai ada jarak 1 hari, ditelepon lah sama panitia acara ini. Saya minta tolong carikan dalil yang memperbolehkan Bitcoin ini. Artinya kalau kita tunduk kepada orang kaya, berarti kita apa? Menggunakan agama kita untuk kepentingan perut. Banyak sekali. Jangan pernah tunduk sama orang kaya, jangan pernah tunduk orang kaya dengan kekayaannya, tunduk kepada pejabat dengan kepejabatannya. Khawatirnya seperti itu. Mereka yang menyetir kita, bukan kita yang menyetir mereka. Saya kalau ditakdirkan sama Allah menjadi orang kaya, saya pengen ngemodalin orang untuk menjadi seorang pemimpin daerah. Biar saya yang mengatur. Itu jangan kita yang diatur sama pemimpin. Ya. Kedekatan itulah yang nantinya akan merendahkan martabat dan kewibawaan kita, sehingga kita menghalalkan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang kita tunduki itu. Rata-rata begitu. Kan ngatur mereka itu. Terus pernah ada seorang
Di sini juga disebutkan wa kana katsiran yal khalifata qasidan lahu wa huwa jalisun fayadkhulu khalwa thumma yakhruju. Nah, wala yaqumu li hadin minal umara, dan beliau tidak mau ya, berdiri karena memuliakan salah satu dari ratu atau seorang pemimpin. Qasidan lahu, yang tujuannya untuk menghormati jabatannya. Pernah suatu hari ya, sering banyak sekali ratu itu atau seorang pejabat nganterin ya apa ya, datang kepada beliau ya, kepada jadi kanjeng saya itu pernah didatengin gitu seorang pejabat baru duduk gitu ya, datang berdiri disambut, duduk, tinggal ke dalam, tinggal tidur gitu. Gak betah lama-lama untuk duduk dengan seorang umaro. Kenapa ya, bahaya. Malah beliau itu lebih menghormati ketika ada orang miskin datang. Sambutannya beda. Orang yang nggak punya disambut. Ini kadang kan kita beda ya. Mau kedatangan seorang pejabat atau kedatangan seorang orang kaya gitu. Karpet yang paling bagus gelar. Ayam yang paling gede potong. Buah-buahan yang paling mahal suguhkan. Gitu. Saudara kita mau datang, orang kaya, orang pejabat, dari jauh hari, saya besok mau kunjungan ya ke situ. Oh iya, Neng, besok potongin ayam, karena mau ada Pak Wali Kota, Pak Bupati. Oh iya, karpet yang bagus. Bila perlu minjem ke masjid gitu. Masjid kan karpetnya Turki ya. Giliran yang datang Kak Rodek, Pak Harun, terus di mana? Ada. Atau misalnya dari jauh, wah ada Pak Harun. Neng, bilangin ke Pak Harun. Gak ada. Gitu. Pasti gitu ya. Kadang-kadang kita itu, apa sih Pak? Kenapa harus seperti itu? Ya. Kenapa kita harus seperti itu? Yang membedakan kita dengan orang kaya itu bukan hartanya. Boleh jadi dia banyak harta, tapi tidak kaya hati. Banyak yang miskin harta, tapi kaya hati. Yang paling baik, kaya harta, kaya hati. Udah melarat, koret, wah itu parah lagi. Apa yang diandelin gitu ya. Kaya itu yang seperti apa? Yang saya bilang kemarin itu. Kaya itu yang seperti apa? Yang hatinya legowo, yang hatinya penuh dengan rasa kasih sayang terhadap orang lain, itu kaya yang sesungguhnya, kaya hati. Orang yang seperti itu merasa sudah cukup dengan dirinya. Maka ini, ketika kita memilih seorang pejabat atau memilih seorang pemimpin, yang harus kita perhatikan adalah apakah dia sudah selesai dengan dirinya.
Karena orang yang belum selesai dengan dirinya punya potensi untuk mengkhianati. Ketika orang yang belum selesai dengan dirinya punya potensi untuk meninggalkan kita. Tapi kalau kita memilih pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya, kepentingannya bukan untuk dirinya sendiri nantinya. Apa? Untuk orang lain, untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk warganya. Karakter pemimpin seperti itu. Maka cari pemimpin, ya, 5 tahun lagi nih pilkada, bentar lagi mau pilkada nih, bentar lagi mau pilkada. Panjenengan jangan lihat, wah ini mah uang malaman hari hanya jos besar. Masa 5 tahun ini mau kita gunakan untuk apa, mau kita jual dengan harga 50.000, 100.000, rugi dong. Kepentingan kita 5 tahun loh, masa mau dijual dengan uang segitu? Cari pemimpin yang memang sudah selesai dengan dirinya. Jangan lihat dia kaya ataupun enggak. Kita lihat rekam jejak ke belakangnya. Apakah dia punya kepedulian terhadap orang lain. Nyesal kita Pak. Nantinya kita akan menyesal. Itu tadi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia tidak lagi mementingkan dirinya ketika mempunyai jabatan apapun. Tapi kalau orang yang belum selesai dengan dirinya, dia akan meninggalkan orang lain untuk kepentingan diri. Maksudnya yang sudah selesai dengan dirinya itu gimana Gus? Apakah dia udah berlimpah hartanya? Belum tentu. Belum tentu orang yang sudah selesai dengan dirinya itu melimpah hartanya. Bisa jadi orang yang kaya harta itu belum selesai dengan dirinya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya adalah orang yang qanaah, menerima apapun yang Allah berikan, rizki sebesar apapun dia terima, nggak pernah ngeluh, nggak pernah protes. Itu sudah selesai dengan dirinya. Dan nggak pernah cawe-cawe urusan orang lain. Itu selesai Pak dengan diri. Dan nggak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Barang yang mau dimakan dipikir dulu. Jangan main masuk-masukin doang. Tetangga saya udah makan apa belum? Saudara saya udah makan apa belum? Punya duit apa kagak? Punya beras apa kagak? Itu udah selesai dengan diri. Dan kadang enggak. Lagi makan juga tetangga lewat. Langsung dihabisin. Kenapa emang? Takut diminta. Cobalah. Belajar untuk selesai dengan diri kita. Kita tidak lagi memikirkan kepentingan kita sendiri. Harta itu Pak gak dibawa mati kok. Kenikmatan dunia mana sih yang abadi? Saya mau tanya. Kenikmatan dunia yang abadi ada nggak? Semuanya sesaat Pak. Contoh makanan. Apakah makanan itu akan enak selamanya? Misalnya kesukaannya Pak De Slamet itu kesukaannya kan duren. Musuh. Kesukaannya misalnya duren. Kata Pak De Slamet, duren itu adalah buah yang paling enak. Enaknya sampai di mana? Sampai di lidah saja. Lewat dari lidah udah nggak berasa enak lagi. Apalagi udah di perut, apalagi udah dikeluarin. Mana ada sedoyan-doyannya orang sama duren kalau udah keluar dari perut, masa mau dimakan lagi? Dunia itu cuma sebatas ini. Kalaupun nikmatnya nikmatnya makan. Oh, ada nikmat yang
tiada tara punya istri cantik. Istri cantik itu enaknya pas mau keluar doang. Punten, ya bukan ngomong jorok, bener nggak? Ini realita. Setelah itu ya udah lupa. Saya lagi memberitahu bahwa kenikmatan dunia ini nggak ada yang lama. Yang menurut kita paling enak apa? Ayo coba, nggak lama. Refreshing, wah yang enak itu refreshing. Ke daerah gunung, pas di sono enak, pulang dari sono pusing. Ya, mana kenikmatan abadi di dunia? Lalu kalau kita tidak menemukan kenikmatan yang abadi di dunia, ngapain kita habis-habisan mengejar dunia? Buat apa? Wong kita udah tahu makan cuman sekedar ya sepiring paling banyak 2 lah. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya 1 piring aja udah 1 atau 2 piring udah muap. Kecuali kalau makannya sama goreng jengkol beda lagi. Cuma segitu aja kan kebutuhan kita. Oh, yang enak itu tidur di kasur, yang empuk belum tentu. Ya. Justru saya kadang suka menganalogikan nih Pak. Makanan terenak itu apa? Hah? Duren. Kak, makanan terenak apa? Salah. Semua nggak ada yang bisa jawab. Makanan terenak adalah makanan yang kita makan ketika kita lapar. Karena apa? Ketika kita lapar, makan apa aja enak. Maka kanjeng Nabi apa? Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kenapa? Agar kita bersyukur. Karena kalau ketika kita lapar, apapun yang kita makan, ya Allah, nikmat benar ini makan. Keluar tuh tanda syukur kita. Kalau belum lapar, belum apa, masih kenyang, apalagi perut masih ngap, udah dimakan lagi, bukan lagi bersyukur, tapi malah ngeluh kadang-kadang. Tidur yang enak di mana, Cak? Di hotel? Villa? Enggak. Tidur yang enak adalah tidur yang kita lakukan ketika kita sudah benar-benar mengantuk. Di jalanan aja mules, Cak. Pak Ustadz Selamat ke luar Batang. Di mobil sambil duduk. Mules. Artinya apa sih Pak? Jangan berlebihan. Jangan berlebihan dalam mengejar duniawi sampai kita melupakan urusan akhirat kita. Rumah dibangun buat apa? Yang penting nggak kehujanan, waktunya panas nggak kepanasan. Apalagi kita mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan ibadah. Ibadah dulu kita duluin. Oh, saya udah punya uang yang cukup untuk sodako. Saya udah punya uang cukup untuk nyantunin anak yatim, santunin. Wah, saya ada lebih duit terus nih tiap bulan. Cari anak yatim yang membutuhkan wali. Ya. Cari. Kamu sekolah enggak? Kenapa enggak ada biaya? Saya jadi wali kamu. Ayo, saya biayai sekolah kamu. Gitu, Pak. Belajar begini syakho. Jangan pelit. Enggak maslahat orang pelit itu. Rezekinya juga jadi penyakit. Dan jangan merasa ketika kita memberi kepada seseorang, kita sudah menyelamatkan orang itu. Justru kita harus berterima kasih kepada orang yang kita beri. Makasih ya udah mau nerima kebaikan saya. Kenapa?
Ini kita lagi buang penyakit, Pak. Berarti yang nolongin kita apa dia? Dia yang nerima sodakoh kita. Sodakoh fungsinya apa? Lidafil bala. Untuk membuang celaka. Berarti ketika kita bersodakoh, yang baik yang diuntungkan orang lain apa kita? Kita. Yang harus berterima kasih dia atau kita? Kita. Secara tidak langsung dia sudah menyelamatkan kita dari mara bahaya. Jangan dibalik. Karena kamu sudah menerima sodako saya, kamu harus nurut sama saya. Kamu harus berterima kasih sama saya. Enggak gitu konsepnya. Kita berbuat baik kepada orang lain, yang harus berterima kasih itu kita. Terima kasih sudah mau menerima kebaikan saya. Jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Kamu nggak tahu terima kasih tiap bulan saya kirimin sodako. Kan gitu ya. Kalau kita sering ngasih sama orang ini nggak pernah terima kasih. Saya padahal nolongin dia terus, lagi susah saya kasih. Padahal secara tidak langsung, padahal bukan kita yang nolong dia, kita yang ditolong sama dia. Udah gitu aja dibalik, Pak. Sekarang lupakan semua. Kedua apa? Jadi yang pertama, ketika orang berdekatan dengan seorang sultan, seorang pemimpin, sesungguhnya orang itu berada di depan busur panah. Wa iyyaka lan ngrekso sira wa sadiqal afiyati ing kanca waras. Fa innahu mongko setuhune sadiq al afiyah iku a'dal a'dai nyatroni piro-piro satru. Hindarilah bergaul dengan orang yang suka ketika engkau sedang berteman dengan orang yang mau adanya hindarilah berteman dengan orang yang ada ketika kita senang doang. Bersahabat itu ya harus dengan orang yang susah senang mau bersama dengan kita. Kalau pokoknya ada temen kok datangnya sama kita pas kita senang doang, hindari. Jangan sampai kita dekat-dekat dengan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena mau manfaatin kita doang. Giliran kita susah, lari. Tadi pinjemin duit bahaya ini. Wala taj'al malaka akrama min idradika wala taj'alan ojo dadiakeun sira malaka ing harta sira iku akrama luwih mulya min irdika ketimbang saking kawirana. Jadi tadi jangan berteman dengan orang yang ada ketika pas senang doang. Kenapa? Itu musuh yang paling nyata yang kayak gitu, Pak. Sahabat itu dalam susah, dalam suka maupun duka dia selalu ada. Kalau sahabat ada ketika senangnya doang berarti itu musuh. Musuh kita yang sesungguhnya. Dan janganlah jadikan harta kita lebih mulia daripada kehormatan kita. Artinya apa? Ketika harta ini lebih mulia daripada kehormatan kita,
Berarti kalau kita tidak punya harta, kita merasa tidak terhormat lagi. Orang yang menjadikan harta ini lebih mulia daripada kehormatannya, ya kayak penjilat itu. Datang sama orang kaya. Orang kaya berbuat buruk aja, udah bener itu, bener. Jadi jangan pernah menjadikan harta itu lebih agung daripada kehormatan kita. Kehormatan kita itu lebih utama. Kamu mau nggak kerja di saya? Tapi kamu kalau waktunya sholat gimana ntar aja? Jangan. Kehormatan kita ini lebih penting dibandingkan dengan harta. Harga diri, kewibawaan itu lebih penting. Menjaga wibawa pun bagian daripada ibadah, Pak. Jangan merendahkan diri pada tempat yang tidak pada tempatnya. Ya kita bolehlah bertawadu kepada orang soleh, ulama, kiai, boleh. Sama orang-orang ya biasa-biasa saja. Bukan berarti kita tidak beradab. Adab kita ya kepada orang tua kita, guru kita, orang-orang soleh. Sama orang yang enggak soleh pun memang kita dianjurkan untuk beradab. Tapi beda lagi. Sama orang kaya beradab, silahkan beradab sama orang kaya. Tapi jangan sampai merendahkan kehormatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon doanya. Kemungkinan malam ini istri saya lahiran. Nah, sudah mulai pembukaan tadi WA. Mohon didoain. Punya anak lagi. Biasanya mengipul WA. Jangan malam-malam katanya. Apa? Jangan lama-lama katanya. Si teteh mau lahiran. Mudah-mudahan bayinya selamat, emaknya selamat. Kemudian untuk saya ingin punya acara setelah Idul Adha ini, berarti malam Selasa depannya lagi ya Pak ya. Malam Selasa depannya lagi ingin mengadakan pengobatan massal di sini melalui ruqyah aswaja. Jadi yang punya sakit medis maupun non medis silakan untuk ikut malam Selasa yang 2 minggu lagi. Silakan panitia dibuat. Cuman saya mau ditarikin iuran, bukan buat saya. Iurannya saya ikhlas maksudnya untuk kepentingan masjid juga. Kenapa? Nilai sodakohnya yang akan menjadi obat. Sodakoh itu membuang penyakit. Tolong dikelola oleh jamaah masjid. Air juga jangan perorangan, kas masjid aja. Kas masjid yang beli, nanti belinya ke siapa? Nanti ada kelebihannya, ya kasihkan ke kas masjid. Seperti itu Pak. Panjenengan yang orang sini juga harusnya lebih peduli terhadap masjid ini. Kan tinggal berapa lagi nih Pak anggaran? 1 M. 1 M. Cukup. Lebih nggak? Pengen lebihin? Pengen lebih. Pengen lebih. Bismillah. Ya. Insya Allah lah. Lebih lah. Sebelum
ketemu maulid itu udah rapi gitu ya. Syukuran maulid, sekalian maulidan, undang Yai Said, undang siapa ulama-ulama yang sepuh. Atau 2025 syukurannya jadwal Gus Ikdam udah kosong. Dari hari ini kita minta 2025 untuk di sini. Gitu. Nanti saya yang sowan. Jadi apa? Mulai sekarang itu belajar pedulilah kepada tetangga kita, kepada lingkungan kita, kepada masjid ini. Ini yang akan nantinya jadi saksi kita. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kebaikan-kebaikan yang kita tebar itu asal sujud. Bukan ini, Pak. Bukan jidat kita hitam gitu. Wah, ini jidatnya hitam sujud mulu, bukan. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita tebar, maslahat untuk orang lain, itulah bekas daripada sujud kita. Hari ini kita sujud berlama-lama, ya sampai jidat kita hitam tapi nggak peduli sama tetangga, nggak peduli sama lingkungan, berarti itu bukan termasuk orang yang selamat. Dasar sujud itu yaitu kebaikan yang ada setelah kita melakukan ibadah. Pun bahwa kita sama-sama kita wasul membaca maulid